itu sendiri merupakan teks yang berisi sebuah cerita atau kisah yang sifatnya lucu. Nah, selain lucu, biasanya di dalam anekdot itu terdapat sebuah sindiran. Jadi nanti kita bisa ambil makna tersiratnya dari kisah yang lucu tadi, tapi ada juga kritik atau sindirannya. Nah, di sini biasanya tema dari anekdot itu berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Contoh misalnya kehidupan politik, kehidupan ekonomi atau sebuah negara atau kehidupan sosial dan sebagainya. Oke, jadi untuk lebih memperjelas sebenarnya seperti apa sih anekdot, akan saya tayangkan sebuah contoh teks anekdot sederhana seperti ini. Nah, teks ini berjudul Bersedekah. Jadi kisahnya di sini dikisahkan ada seorang pengemis tua yang berhadapan dengan seorang anak muda, di mana pengemis tua ini meminta sedekah kepada si anak muda. Lalu si anak muda memberikan sedekah uang sebesar 10.000 kepada si pengemis tua. Tetapi si anak muda ini minta kembalian 5.000 kepada si pengemis. Lalu si pengemis mengembalikan kembalian uangnya itu sebesar 7.000. Nah, si anak muda ini kaget lalu bertanya, kok kembaliannya banyak sekali? Nah, si pengemis itu menjawab, tidak apa-apa nak, hitung-hitung saya sedekah. Baik, jadi dari teks yang sudah kita baca tadi, ada satu hal yang lucu ya, yaitu ketika anak muda tadi memberikan sedekah tapi minta kembalian. Lalu uniknya si pengemis tua tadi memberikan kembalian dengan jumlah yang lebih besar. Nah, di sini berupa sindirannya itu di bagian itu. Jadi sindirannya bisa kita simpulkan salah satunya yakni kalau kita mau memberikan sesuatu itu harusnya dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas dua pokok bahasan besar tentang teks anekdot. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada ciri bahasa dari anekdot. Struktur anekdot sendiri atau bagian dari anekdot itu ada 5. Yang pertama ada yang namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu merupakan gambaran awal cerita. Cerita itu nanti akan seperti apa. Jadi letaknya biasanya di awal teks atau awalannya. Nah, kemudian setelah abstraksi, struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi berbeda dengan abstraksi. Kalau orientasi itu merupakan awal kejadian. Kejadiannya baru mau mulai, itu orientasi. Lalu yang ketiga itu ada yang disebut dengan krisis. Krisis ini berisi konflik atau masalah unik yang terjadi di dalam teks. Seperti di teks sedekah tadi, krisisnya yaitu pada saat si anak muda tadi minta kembalian ketika dia bersedekah. Itu kan sesuatu yang sifatnya unik. Kemudian yang keempat, setelah krisis itu muncul yang namanya reaksi. Reaksi merupakan timbal balik dari si krisis, atau di sini di bagian reaksi ini penulis menuliskan penyelesaian masalah dari krisis tadi. Terakhir itu ada yang namanya koda, atau ada yang juga yang menyebut dengan ekor. Jadi koda atau ekor merupakan akhir dari cerita. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri bahasa teks anekdot. Ciri bahasa yang pertama yaitu anekdot ini menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi penanda waktu yang menyatakan sesuatu hal yang sifatnya lampau. Contoh di teks bersedekah tadi itu ada disebutkan kata al-kisah. Nah, al-kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris sendiri merupakan kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan verba atau kata kerja. Karena di sini banyak terdapat percakapan. Lalu yang keempat, alur ceritanya kronologis. Kronologis itu artinya berurutan waktunya. Karena ini berupa kisah, berupa cerita, otomatis ada urutan-urutan waktunya. Nah, itu tadi pembahasan singkat saya mengenai teks anekdot.
Semoga dapat bermanfaat untuk siswa sekalian. Di sini saya mohon untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini supaya video kedepannya nanti lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks anekdot itu sendiri merupakan teks yang berisi sebuah cerita atau kisah yang sifatnya lucu. Nah, selain lucu, biasanya di dalam anekdot itu terdapat sebuah sindiran. Jadi nanti kita bisa ambil makna tersiratnya dari kisah yang lucu tadi, tapi ada juga kritik atau sindirannya. Nah, di sini biasanya tema dari anekdot itu berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Contoh misalnya kehidupan politik, kehidupan ekonomi atau sebuah negara atau kehidupan sosial dan sebagainya. Oke, jadi untuk lebih memperjelas sebenarnya seperti apa sih anekdot, akan saya tayangkan sebuah contoh teks anekdot sederhana seperti ini. Nah, teks ini berjudul Bersedekah. Jadi kisahnya di sini dikisahkan ada seorang pengemis tua yang berhadapan dengan seorang anak muda, di mana pengemis tua ini meminta sedekah kepada si anak muda. Lalu si anak muda memberikan sedekah uang sebesar 10.000 kepada si pengemis tua. Tetapi si anak muda ini minta kembalian 5.000 kepada si pengemis. Lalu si pengemis mengembalikan kembalian uangnya itu sebesar 7.000. Nah, si anak muda ini kaget lalu bertanya, kok kembaliannya banyak sekali? Nah, si pengemis itu menjawab, tidak apa-apa nak, hitung-hitung saya sedekah. Baik, jadi dari teks yang sudah kita baca tadi, ada satu hal yang lucu ya, yaitu ketika anak muda tadi memberikan sedekah tapi minta kembalian. Lalu uniknya si pengemis tua tadi memberikan kembalian dengan jumlah yang lebih besar. Nah, di sini berupa sindirannya itu di bagian itu. Jadi sindirannya bisa kita simpulkan salah satunya yakni kalau kita mau memberikan sesuatu itu harusnya dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas dua pokok bahasan besar tentang teks anekdot. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada ciri bahasa dari anekdot. Struktur anekdot sendiri atau bagian dari anekdot itu ada 5. Yang pertama ada yang namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu merupakan gambaran awal cerita. Cerita itu nanti akan seperti apa. Jadi letaknya biasanya di awal teks atau awalannya. Nah, kemudian setelah abstraksi, struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi berbeda dengan abstraksi. Kalau orientasi itu merupakan awal kejadiannya baru mau mulai, itu orientasi. Lalu yang ketiga itu ada yang disebut dengan krisis. Krisis ini berisi konflik atau masalah unik yang terjadi di dalam teks. Seperti di teks sedekah tadi, krisisnya yaitu pada saat si anak muda tadi minta kembalian ketika dia bersedekah. Itu kan sesuatu yang sifatnya unik. Kemudian yang keempat, setelah krisis itu muncul yang namanya reaksi. Reaksi merupakan timbal balik dari si krisis, atau di sini di bagian reaksi ini penulis menuliskan penyelesaian masalah dari krisis tadi. Terakhir itu ada yang namanya koda, atau ada yang juga yang menyebut dengan ekor. Jadi koda atau ekor merupakan akhir dari cerita. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri bahasa teks anekdot. Ciri bahasa yang pertama yaitu anekdot ini menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi penanda waktu yang menyatakan sesuatu hal yang sifatnya lampau. Contoh di teks bersedekah tadi itu ada disebutkan kata al-kisah.
Nah, Alkisah ini menunjukkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris sendiri merupakan kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan verba atau kata kerja. Karena di sini banyak terdapat percakapan. Lalu yang keempat, alur ceritanya kronologis. Kronologis itu artinya berurutan waktunya. Karena ini berupa kisah, berupa cerita, otomatis ada urutan-urutan waktunya. Nah, itu tadi pembahasan singkat saya mengenai teks anekdot. Semoga dapat bermanfaat untuk siswa sekalian. Di sini saya mohon untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini supaya video kedepannya nanti lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.